Ini salah satu contoh dari sejumlah petani yang tanaman nanasnya itu di herbisida. Kenapa bisa sampai seperti ini? Pasti mempunyai akar masalah yang sangat serius ya teman-teman. Kata pemiliknya ini seluruhnya bakal dibongkar untuk diganti tanaman lain yang lebih Jadi menghasilkan kayak gitu. biaya operasional Orang tekan. enggak nyampe Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para teman-teman PSA. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita tentang nanas madu di tahun 2023. Sangat-sangat kekurangan. Itu penyebabnya apa? Nanti akan saya ceritakan sedikit ya, biar teman-teman tahu. Mungkin enaknya kita ngopi dulu ya, biar enggak apa ya. Pokoknya ngopi dulu lah, kopi hitam. Ini untuk salam untuk para supplier nanas, diwajibkan ngopi dulu biar nggak stres. Hmm. Kalau udah ngopi ya pasti kita harus sep dulu ya, rokok dulu biar pikirannya itu fresh kayak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Kemarin sempat viral ya, itu karena petani-petani nanas itu tanamannya di herbisida, atau bahasa sininya itu Roundup atau Gramason ya, itu khusus untuk membunuh rumput sebenarnya. Cuman kalau dosisnya ditinggikan ya tanaman nanas juga bisa mati kayak gitu. Faktor yang pertama itu petani-petani nanas banyak yang beralih ke sayuran, itu yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua itu ada lahan yang terkena bencana di bulan berapa itu ya, saya lupa. Itu beberapa hektar terkena bencana longsor ya, itu juga sangat mempengaruhi. Akhirnya gagal panen karena lahannya terkena longsor. Beberapa hektar itu banyak banget pokoknya. Jadi penyebabnya itu tadi petani nanas banyak yang beralih ke sayuran. Kemudian ada lahan yang terkena bencana. Kenapa petani itu pindah ke sayuran? Itu penyebabnya karena di nanas itu apa ya, untuk operasional, untuk pemeliharaan selama 7 bulan itu gak mencukupi kayak itu hasilnya teman-teman. Jadi ibaratnya cuma pas-pasan lah kayak gitu ya. Kalau memang dihitung itu sebenarnya iya, karena nanasnya buahnya itu kecil-kecil, kecil-kecil seperti ini teman-teman. Ini kecil banget ya. Ini harganya paling kalau di sini tuh 1000 sampai 1500. Jadi sangat-sangat murah. Misalkan tanam 1000 buah, kemudian panen itu kan 1000 buah dikali 1000 cuma dapat 1 juta. Jadi untuk apa, pemeliharaan selama 7 bulan, uang 1 juta itu nggak bakal cukup teman-teman. Belum untuk tenaga kerjanya, untuk pemupukan itu nggak bakal cukup. Makanya petani-petani banyak yang frustasi, tanamannya di herbisida, kemudian ditanamin sayur, karena sayur masa panennya juga lebih cepat, lebih menghasilkan, makanya mereka beralih ke sayuran. Kalau nanasnya itu besar-besar ya, grade-nya itu ibaratnya sama rata lah, besar-besar, mungkin di berat kisaran 7 on lah, 7 on sampai 1 kilo, itu kemungkinan bisa menghasilkan. Kenapa kok petani-petani di sini nanasnya kecil-kecil? Karena petaninya itu nggak punya ilmunya teman-teman. Jadi yang pertama itu pemerintah harusnya mendukung para petani-petani di sini agar tahu cara apa, perawatan tanaman nanas itu seperti apa ya. Kemudian di fase vegetatifnya itu pemupukannya seperti apa. Kemudian di fase generatif pemupukan seperti apa. Jadi nggak asal-asalan ya teman-teman. Tujuannya apa? Agar buahnya itu berkualitas ya, bisa maksimal lah, besarnya maksimal. Terus apa, kualitasnya juga
terjaga, manis kayak gitu ya. Itu dari pemerintah emang kurang simpati lah kayak gitu. Sebenarnya di Pemalang ini harusnya emang ada dukungan dari pemerintah, karena lahan yang ditanami nanas madu itu menurut data di pertanian ya di Kabupaten Pemalang itu sekitar 2000 hektar lebih lah. Itu udah lumayan luas sebenarnya, tapi dari pemerintah itu nggak ada arahan. Makanya petani di sini nggak tahu cara perawatannya seperti apa yang benar ya, yang baik dan benar bertani nanas itu seperti apa, mereka nggak tahu. Akhirnya buahnya kecil-kecil, akibatnya harganya murah, kemudian petaninya pada frustasi karena nggak menghasilkan. Saya harap sih dari pemerintah ya ada arahan lah kayak gitu, bisa mendukung para petani-petani nanas di sini biar lebih maju ke depannya kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti di tahun depan atau tahun ini ya nggak mungkin kayaknya ya, ya ada dukungan kayak gitulah biar biar petaninya itu maju kayak gitu. Nanti akan saya perlihatkan sedikit cuplikan ya pohon-pohon nanas yang diherbisida, kemudian ada petani yang ya ibaratnya bilang sendiri lah itu memang untuk personal itu nggak mencukupi. Teman-teman simak video ini. Ini pada September 2022. Ini tanaman nanasnya mulai dibongkar. Ini salah satu contoh dari sejumlah petani yang tanaman nanasnya itu diherbisida. Kenapa bisa sampai seperti ini? Pasti mempunyai akar masalah yang sangat serius ya teman-teman. Kata pemiliknya ini seluruhnya bakal dibongkar untuk diganti tanaman lain yang lebih menghasilkan kayak gitu. Nggo ladang ora apik. Lu mungkin seneng nih hubungan karo wong-wong sing pada kaya gue. Berarti biaya operasional Ora tekan. enggak nyampe, Pak. Ora tekan. Cara nyinyong tapi cara nyinyong itu ya mbuh. Pak, penyebabnya apa itu Pak sampai nanasnya, pohon nanasnya itu dibongkar Pak? Penyebabnya Ya. boten dugi tangan-tangan kula niku boten dugi. Sebabnya apa itu Pak? Pikir disesuaikan dengan biaya dan untuk operasi ini dan itu bagi saya tadi loh, bagi yang lain saya nggak tahu. Nggak mencukupi ya. Iya, bagi saya itu nggak mencukupi. Memang di tingkat petani berapa Pak harga per buah Pak? Per buah kalau kemarin saya jual itu kurang lebih 2.500 nanas lah. Per biji ya? Ora jumlah nanas. Jumlah nanas. Jumlah nanas. Per bijinya berapa Pak? Per biji dihargai 500. 500 rupiah. Jadi nggak keburu ya. Teman-teman bisa dengar sendiri ya dari salah satu petani nanas madu yang frustasi kemudian dibongkar kayak gitu. Karena waktu panen kata dia per buahnya itu hanya dihargai 500 rupiah per buahnya. Ya kalau menurut saya karena nanasnya kecil-kecil jadi harganya ya murah. Kita aja jual ke Jakarta itu paling sekitar 2000, belum ke potong ongkos kirimnya per buahnya itu udah ketahuan 300 rupiah, belum operasional untuk armadanya di sini ya, terus untuk kardusnya untuk packing, kemudian untuk ongkos yang metiknya itu kita paling besar ya, paling besar itu untung juga 500 rupiah teman-teman, enggak besar enggak. Jadi wajar kalau pengepul atau para supplier itu belinya harga 500 rupiah. Tapi kalau nanasnya besar ya nggak mungkin belinya segitu. Kalau nanasnya besar di kisaran berat 7 on sampai 8 on, kemungkinan bisa dibeli 3.000 atau 3.500 kayak gitu. Nah, saran saya untuk para petani-petani yang masih bertahan, diperbaiki cara bertani nanasnya agar buahnya bisa maksimal, bisa besar-besar, kualitasnya juga lebih bagus, rasanya lebih manis. Teman-teman bisa lihat di perkebunan nanas Lampung ya, di PT GGP
Itu pertaniannya benar-benar udah modern. Nah, itu kenapa nanasnya bisa besar-besar. Contohnya seperti ini. Ya, itu bibitnya itu ambil yang paling bagus teman-teman. Misalkan ini bibit nanas ya, buahnya pohon ini besar, manis. Nah, jadi sistemnya mereka itu di kultur jaringan teman-teman. Dari satu bibit nanas ini bisa dibikin jadi 1000 bibit, tapi dengan karakter yang sama dari indukannya ini teman-teman. Misalkan pohon ini buahnya besar, manis, nanti kalau di kultur jaringan, nanti tanaman yang lainnya karakternya benar-benar persis sama. Ibaratnya 99% itu sama dengan indukannya. Makanya buahnya bisa sama rata besar semua. Mungkin di Pemalang ya, khususnya di Pemalang sini harusnya mungkin perubahan pakai sistem seperti itu biar kualitas nanas madu Pemalang itu bisa lebih bagus, lebih besar, grade-nya itu nggak kalah sama kayak di Blitar atau di Subang. Untuk grade-nya bisa bersaing. Buat petani-petani nanas yang masih bertahan, jangan putus asa, kita harus berjuang ya, berjuang agar lebih baik, agar kualitas nanas kita ini bisa bersaing, grade-nya juga lebih besar, nanti bisa menguntungkan. Mungkin seperti itu dari saya, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani nanas madu.